Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel Anggao. Hari ini saya mau mengulas sesuatu tentang ternak lebah mandiri, teman-teman. Jadi sebenarnya ini adalah rangkuman dari beberapa informasi yang saya dapatkan versi saya ya. Karena kemarin itu ada yang bertanya kepada saya, mungkin ada sedikit kebingungan. Jadi beliau ini ingin memilih yang mana yang lebih baik antara kita berbisnis dengan sistem ternak lebah mandiri atau dengan sistem kita kerjasama dengan PT gitu. Nah sebenarnya ulasan-ulasan ini bisa udah saya ulas ya di konten-konten sebelumnya, bisa diperiksa dan dilihat, disimak gitu ya. Karena setiap bisnis itu pasti mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Di satu sisi kita nggak bisa belum bisa juga menginginkan sesuatu itu maksimal ya, sesuatu apa yang kita inginkan. Kalau lebah mandiri yang saya perhatikan ini adalah kita itu diharuskan untuk memang harus memiliki kemampuan atau keinginan keras atau niat yang keras untuk kita belajar. Dan tentunya ketika memang kita langsung terjun ke dunia bisnis mandiri itu, ternak mandiri, tentunya ya pastinya ya kita bekerja keras gitu. Kita cari informasi lebih detail, lebih banyak, sehingga kita tidak tidak rugi gitu. Nah kalau misalkan kekurangan di kerjasama dengan di lebah PT ini, kekurangannya adalah kita harus, maksud saya bukan kekurangan ya, diharuskan lah ya, ketika kita bisnis bekerja sama dengan PT, tentunya bisnis ini membutuhkan dana yang besar, teman-teman. Setup-setup yang di belakang itu, seperti yang di belakang itu, memang harganya itu kita bekerja sama PT, investasinya itu lebih besar daripada kita beli untuk kelas mandiri ya. Jatuhnya bisa cuma 10% mungkin dari nilai kita, bukan 10%, berapa? Ya, bisa jadilah harga mandiri 10% daripada harga investasi di PT. Terus ini mungkin sebelum saya mengulas, sebenarnya saya mau mengulas ini tentang ulasan mengenai tentang hal-hal yang harus dipersiapkan di dalam bisnis ternak lebah mandiri ya. Jadi sebelumnya saya pernah mengulas tentang lebah PT. Mungkin kalau hal ini sekarang saya akan mengulas tentang hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita mau berbisnis ternak lebah mandiri. Jadi ini adalah rangkuman-rangkuman mungkin yang harus dipersiapkan oleh teman-teman dari pengalaman dan pembicaraan saya sama teman-teman yang lain ya. Ini yang harus disiapkan ini memang sangat mempengaruhi gitu. Satu lagi bahwa kita itu memang di dalam dunia bisnis ternak lebah ini, yang namanya lebah kan sifatnya itu hewan ya. Hewan yang tidak bisa diatur. Sekali lagi, tidak seperti ayam yang bisa digiring masuk kandang, lalu pulang juga bisa kita atur, dan makan kapan bisa diatur dan segala macam. Nah, mengenai ternak lebah ini memang agak sulit-sulit, gampang-gampang sulit gitu ya. Dibilang gampang juga sulit, dibilang sulit juga gampang. Karena gampangnya apa? Gampangnya kalau misalkan kita udah menyiapkan perlengkapan, persiapan yang mapan ketika kita memang berternak lebah itu. Yang pastinya adalah tanaman dan bunga-bunga ini, teman-teman. Karena ketika hewan itu dia hadir di tempat kita, pastinya dicari adalah itu sebagai sumber pakan mereka. Jadi nggak ada lain kecuali tanaman disiapkan. Nah, terkait dengan hal yang dipersiapkan untuk ternak lebah mandiri, yang pertama tadi yang disebutkan adalah tempat, lokasi, teman-teman. Lokasi
dengan situasi yang banyak tanaman. Nah, kan teman-teman itu bisa memilih. Teman-teman bagusnya itu kalau untuk bisnis lebah ini sebenarnya di daerah-daerah yang tidak kota ya. Memiliki tanah yang luas, banyak tanaman, sebenarnya itu lebih bagus dibandingkan kita memaksakan bisnis kita itu di tengah-tengah kota dengan memaksakan tanaman yang kita tanam. Walaupun nanti dampaknya juga bagus sih terhadap lingkungan kita, jadi dingin, jadi suasana sejuk gitu kan. Tapi secara naluri lebah itu memang kan hidupnya di tempat-tempat yang lebih banyak tanamannya, di hutan-hutan seperti itu. Jadi habitatnya di situ ya, kalau bisa kita menciptakan habitat mereka, tentunya itu akan berdampak kepada kebetahnya si lebah tersebut kepada lingkungan tersebut. Nah, apa dampaknya? Ya tanamannya ya lebahnya jadi betah gitu. Kalau betah gimana? Ya lebahnya nggak bakal pindah. Dan ada beberapa banyak kasus sih sebenarnya ya. Lebah itu saya juga masih banyak misteri nih. Kenapa lebah itu hilang dari sarangnya gitu. Pernah juga ada kejadian yang mati kemarin gitu kan, di dalam sarangnya kena jamur katanya, atau kena virus atau gimana gitu. Jadi ada beberapa banyak masalah ya teman-teman. Nanti coba saya ulas dan saya coba cari rangkum lagi. Nanti saya akan coba uraikan ke teman-teman. Ada beberapa masalah ini gitu ya. Nah ini harus ditangani gitu oleh teman-teman supaya tidak kejadian ke teman-teman yang ketika teman-teman itu mempunyai ternak lebah trigona, jadi nggak terulang gitu permasalahan di saya di teman-teman gitu. Nah terkait dengan tanaman juga ya teman-teman ya, ketika misalkan kita menempatkan lebah-lebah itu di uh, hutan atau dibilangnya hutan buatan gitu ya. Nah lebah ini sebenarnya tanaman yang dijadikan pakan mereka ini ada dua jenisnya, tanaman bunga sama tanaman getah sebenarnya saya perhatikan gitu ya. Mungkin ada tanaman-tanaman lain yang sifatnya bukan getah atau hanya bunga sebagai pakan. Silakan kalau teman-teman bisa komentar, nanti kayak saya akan buatkan lagi rincian rangkumannya supaya untuk konten berikutnya kita bisa jadi edukasi kepada teman-teman yang lain gitu. Nah ini wajib teman-teman untuk tanaman bunga itu sebagai pakan mereka, dan tanaman getah itu sebagai resin ya. Resin itu kantung madu mereka gitu. Nah ini yang penting, dan teman-teman harus menyediakan. Jikapun memang teman-teman nggak punya resin, tanaman getah itu biasanya tanamannya tebal ya, besar gitu ya. Taman getah tahu sendiri, kayak karet juga kan getah tuh, karet getah namanya gede kalau taman karet ya. Mungkin kalau tanaman kalau untuk lingkungan kita nggak punya getah ya, kita cara mengakalinya itu bisa kita lakukan dengan cara membeli getah-getah pinus yang seperti yang saya pernah beli diulas di konten sebelumnya gitu ya, berupa botolan gitu. Terus kita tempelin di di pohon-pohon di sekitar kita gitu. Ternyata memang itu efektif teman-teman, efektif terhadap lebah. Nanti saya akan kasih gambar ya untuk konten berikutnya, bagaimana respon lebah terhadap getah pinus yang memang kita tempelin gitu, bukan bukan getah yang memang ngambil langsung dari pohon gitu. Ternyata mereka juga menyukai, mereka juga butuh gitu. Akhirnya mereka juga memanfaatkan getah pinus tersebut walaupun nggak harus dari tanaman yang memang getah langsung gitu ya. Nah begitu teman-teman. Jadi yang pertama adalah tadi lokasi ya, udah saya ulas bahwa lokasi itu penting. Terus yang banyak tanamannya, jikapun memang nggak banyak tanaman ya kita buatlah tanaman tersebut, yaitu paling dua tanaman yang harus ada bunganya dan ada getahnya. Terus yang kedua teman-teman, yang harus dipersiapkan untuk ternak lebah mandiri ini, yang udah pasti adalah rak setupnya. Rak setup ini kalau misalkan dibuat seperti kayak belakang kayak punya saya ya, kalau saya itu kan dari PT, untuk ke PT kerjasamanya. Tapi kebanyakan kalau ternak lebah mandiri ini tidak tidak membuat seperti itu. Kebanyakan mereka itu kan kalau ternak lebah mandiri itu kan
lebahnya itu langsung dapat dari bambu ya. Jadi bambunya aja langsung dibawa dan ditaruh di tempat-tempat yang berjauhan, tidak berdekatan seperti itu. Dan memang seharusnya seperti itu, sebaiknya memang berjauhan, karena hewan lebah ini sangat sensitif ya. Yang terjadi ini di belakang ini sering sekali ketika berdekatan seperti ini gitu. Yang terjadi adalah perang antar lebah. Nah, itu menimbulkan kematian, teman-teman. Ya, kalau misalkan seandainya setiap ketemu dengan yang baru, andaikan itu adalah 1000 koloni, lalu terjadi perang, bisa jadi 500-nya itu mati, teman-teman. Saya perhatikan tuh banyak yang mati. Nah, masalahnya mereka itu berantem tuh sampai mati, teman-teman. Bukan masalah berantem aja gitu. Berantem udah itu udah ya, besok lagi berantemnya. Enggak kayak gitu. Saya perhatikan banyak mayatnya gitu. Jadi ini mengurangi koloni, teman-teman. Jadi yang harus dipahami bahwa ketika teman-teman itu memang mau ternak lebah mandiri, memang sebaiknya berjaraknya itu lumayan ya, yang minimal 2 meter lah gitu, 2 meter antara stup ke stup yang lain gitu. Dia taruhnya terserah. Makanya saya perhatikan orang-orang yang ternak lebah mandiri itu yang trigona itu naruhnya itu ada yang di atas, ada yang di bawah gitu, ada yang di pokoknya kalau misalkan dia punya rumah itu di pagar ya, kadang-kadang saya lihat itu banyak di pagernya, kadang-kadang di atasnya, apa namanya, hampir plafon, ada juga di atas plafon, ada juga yang ditaruhnya di hampir deket apa tuh gudang, saya perhatikan gitu kan. Tapi yaitu pastikan pastikan stup-stup atau kandang-kandang ternak lebahnya itu dijauhkan dari predator. Nah, predatornya ini seperti saya sebutkan sebelumnya, predatornya antara cicak kalau di lingkungan kita ya, semut. Nah, itu yang biasanya ketangkep tuh. Semut sama cicak ini yang biasanya memang memakan lebah ya. Yang ganggu lah sistem kehidupan mereka gitu. Lalu selanjutnya adalah teman-teman yang ketiga, ketika kita harus hal-hal yang harus dipersiapkan untuk ternak lebah mandiri ini adalah modal. Tentu ya, kalau modal ini kan memang sudah dipastikan. Kita stok itu kalau misalkan yang sudah jadi kita beli itu pasti pakai uang gitu. Nah, ada juga ternak lebah mandiri kalau misalkan teman-teman berada di kampung, itu bisa didapatkan dari bambu-bambu, teman-teman. Bisa nyari di bambu-bambu sehingga itu meminimalisir modal. Jadi bambu-bambu itu bisa kita apa namanya, yang di kampung-kampung kan ada bambu itu biasanya. Di dalam bambu itu biasanya lebah trigona itu bersarang. Sehingga kalau misalkan teman-teman bisa mencari bambu atau bahkan yang lebah yang jenisnya itama itu lebih besar. Kebanyakan mereka juga bersarangnya itu di kayu, teman-teman. Jadi itama ini yang paling tinggi. Saya perhatikan untuk saat ini harga itama itu ternak itama itu lebih tinggi daripada yang jenis levi ya. Karena memang jenis itama ini lebih banyak bisa memproduksi madunya. Karena dia lebih besar posisi ya ininya ya, kondisi fisiknya ya, lebah itama. Jadi modal untuk pembelian setup, teman-teman. Nah, setupnya itu kan macam-macam, ada yang berkualitas, ada yang udah mapan, ada yang tentunya yang biasa gitu. Ada yang baru pindahan dengan koloni yang biasa gitu ya, belum mapan. Nah, yang sini lebih murah daripada yang sudah mapan. Nah, udah mapan itu apa? Artinya apa? Yang udah mapan itu yang koloninya udah banyak, teman-teman. Yang telur-telurnya itu sudah hampir setengah dari setup itu gitu. Ya kadang-kadang kalau misalkan yang udah mapan itu sampai pecah koloni. Jadi saking banyaknya mereka itu keluar gitu. Karena udah nggak cukup lagi di dalam koloninya. Jadi akhirnya
pecah koloni. Nah itulah yang tertimbul, akhirnya kadang-kadang timbul ratu baru, mereka mencari ratu baru. Nah itu harus segera kita tangani, kalau enggak nanti yang terjadi adalah perang perang antar ratu ya, perang antar ratu. Nah perang antar ratu ini biasanya yang terjadi salah satu harus saling mati gitu. Nah itu kan rugi teman-teman, seharusnya kan dapat ratu dua kita. Nah itu juga harus ada ilmunya sih, bisa kita cari di teman-teman yang biasa memisahkan ratu ya untuk koloni terbaru itu. Ada ilmunya sendiri dan pengalaman itu ada di orang-orang sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan punya pengalaman bisa di share di kita, nanti kita bikin lagi untuk mengedukasi teman-teman yang pemula ya. Nah kalau misalkan tentang setup ini, modal setup ini kan ada yang mencari sendiri ya, tadi yang saya sebut tadi, dari bambu mencari sendiri itu tanpa modal lah. Teman-teman bisa berpetualang, ngebolang katanya ya, ngebolang cari di bambu-bambu. Nah kalau misalkan kita dengan setup yang bayar ini, yang beli ya, ini juga sebenarnya pindahan dari setup yang bambu teman-teman. Tapi sekarang agak susah juga karena memang pembolang, tergantung pembolangnya ya. Kan asalnya dari bambu dipindahin ke setup kotak gitu. Kenapa dipindahin? Ya karena supaya mudah aja ngeceknya. Sebenarnya nggak ada alasan lain sih sebenarnya. Yang mudah ngeceknya aja. Sebenarnya kalau mau dipilih mungkin rasa nyamannya di bambu mungkin ya. Si lebah trigona itu sendiri gitu. Dibandingkan di kotak. Karena buktinya mereka awal-awal mencari tempat itu pasti di bambu. Mungkin karena aroma bambu mungkin. Saya juga kurang paham. Aroma bambu itu bagus mungkin bagi mereka ya. Terus yang keempat adalah hal yang harus dipersiapkan untuk ternak lebah mandiri. Keempat adalah alat panen lebah, teman-teman. Ya tentunya dong. Teman-teman ini kan bisnisnya adalah ternak lebah. Apa sih yang diinginkan dari ternak lebah ini? Ya pasti panenan madu ya. Sebenarnya banyak ya panenannya, bukan hanya madu. Tapi yang paling utama adalah disedot untuk madunya. Nah, tentunya dengan alat penyedot madu, teman-teman. Alat penyedot madu udah itu beberapa beberapa tempat untuk bisa disimpannya ya, tentunya yang steril ya, tempat yang steril, yang jauh dari kuman, tidak ada kumannya. Nah begitu teman-teman. Yang keempat adalah alat untuk panen lebahnya ya, pastikan itu siapkan. Lalu gini teman-teman, yang kelima, ketika hal yang harus dipersiapkan untuk ternak lebah mandiri ini, yang kelima adalah ini tempat menjual madu teman-teman. Jikalau memang teman-teman madu itu untuk dijual, tentunya pasti butuh pembeli kan teman-teman. Kecuali kalau misalkan teman-teman memang untuk dikonsumsi sendiri, bagus. Namun sebaiknya memang teman-teman itu ketika memang beternak lebah trigona, diharapkan niat awal itu bagusnya untuk konsumsi diri sendiri ya, keluarga sendiri atau saudara sendiri gitu. Nah berawal dari situlah teman-teman jika memang bisa mensuplai kebutuhan saudara sendiri, teman-teman terdekat sendiri. Nah ketika memang hasil suplainya sudah berlebihan dan memang cukup untuk bisa menghasilkan keuntungan, ya bagus dijual. Nah itu masalahnya, ini kita harus mencari ancang-ancang nih sebelum panen, atau memang udah kira-kira kayak udah mendekati panen banyak nih gitu. Kita harus benar-benar mempersiapkan siapa yang calon pembelinya gitu. Karena kebanyakan gini teman-teman, gagalnya sebuah bisnis juga ini bukan masalah tentang produknya ada atau tidak ya. Produknya ada tapi nggak ada pembelinya. Nah ini yang saya perhatikan, pembeli ini sangat penting gitu. Bisnis itu terjadi ketika ada penjual, ada modal, ada barang, dan ada pembelinya. Banyak yang terjadi orang bisnis tidak terjadi, tidak jalan ya, antara empat poin itu ada yang kurang. Walaupun produk tuh banyak tapi nggak ada pembeli, ini jadi masalah.
ketika misalkan ada pembeli banyak nggak punya produk juga masalah. Ketika misalkan punya produk ada pembeli tapi nggak kita nggak bisa jual gitu, nggak punya kita nggak bisa apa itu jadi modalin untuk produksi juga masalah gitu. Nah ini sebaiknya teman-teman udah mempersiapkan siapa aja yang calon pembeli-pembeli, kita bisa menelpon teman-teman kita, atau ya setidaknya kita bisa mensuplai mereka dulu gitu kan. Yang biasanya dilakukan adalah kalau misalkan memang belum bisa membayar secara kontan, ya nggak apa-apa, supply dulu aja gitu, supply kasih, karena memang madu ini kan harus dipanennya kan nggak bisa, ya bisa nunggu, cuman ketika dia hadir gitu, kalau udah banyak kan harus dipindahin ke konsumsinya, ya ke pihak konsumsinya itu, pindahin dulu ke konsumennya. Nah tinggal bayaran bisa nanti nunggu gitu kan, menurut saya seperti itu, tapi terserah teman-teman. Nah terus selanjutnya adalah yang harus dipersiapkan untuk ternak lebah mandiri. Ini sebenarnya setelah rangkaian udah jalan hal itu teman-teman, udah lebah mandiri udah jalan, udah yang tadi saya sebut kan semuanya juga udah jalan, dan yang terjadi misalkan bisnis teman-teman itu membesar gitu. Membesar tuh ya makin baik gitu, makin besar tentunya teman-teman ini akan melebarkan pasar. Nah masalahnya untuk melebarkan pasar tersebut biasanya harus ada izin usaha teman-teman. Nah itu yang harus dipikirkan juga, izin usahanya. Izin usaha seperti berupa PT atau CV ya, CV bisa, PT juga bisa, atau memang kongsi-kongsi kita buat koperasi gitu kan, koperasi sama teman-teman terdekat untuk penjualan produk, supply dari teman-teman yang memproduksi madu gitu kan. Nah begitu teman-teman, jadi ini hal-hal yang harus dipersiapkan ketika teman-teman mau berbisnis ternak lebah mandiri, supaya teman-teman setidaknya ada gambaran bahwa bisa teman-teman pilih. Jika teman-teman mau memilih bisnis ternak lebah mandiri, berarti persiapan ini harus dipersiapkan dari awal, apa aja, dan nanti tracknya sambil berjalan sudah bisa dicicil. Nah nanti saya akan ulas lagi lah tentang hal-hal yang dipersiapkan untuk berbisnis dengan investasi di lebah PT ya, di luar daripada itu ya, tapi ini menurut versi saya. Nah semoga aja yang saya ulas di sini bisa bermanfaat kepada teman-teman yang memang mau bisnis ternak lebah mandiri gitu ya. Ya mudah-mudahan juga bisa memberi manfaat dan edukasi kepada teman-teman. Jikalau memang teman-teman memang mempunyai ide atau cara berpikir yang lain dalam versi judul yang saya sebutkan tadi tentang lebah mandiri, silakan komen di komentar, nanti kita akan coba ulas, mendapat rangkuman-rangkuman dari teman-teman untuk saya ulas, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada teman-teman yang lain yang pemula ya. Baik, itu aja teman-teman, kita lanjutkan di konten berikutnya ya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.